Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kadi dalam seni budaya. Kali ini Pak Kadi akan menyampaikan tentang unsur dan teknik vokal. Untuk bisa bernyanyi dengan baik, Anda juga perlu mengetahui dan menguasai beberapa teknik-teknik dalam bernyanyi dengan baik pula. Tidak semua orang tahu jika sebelum bernyanyi terdapat teknik-teknik dalam bernyanyi yang harus diketahui dan dipelajari terlebih dahulu, seperti intonasi, artikulasi, resonansi, dan pernapasan. Berikut teknik-teknik dalam bernyanyi yang perlu Anda ketahui dan harus Anda kuasai sebelum bernyanyi. Intonasi. Intonasi merupakan ketepatan bunyi dalam tiap nada. Jika Anda bernyanyi tanpa menggunakan teknik ini, suara yang Anda hasilkan tidak akan merdu. Namun sebaliknya, jika Anda bernyanyi dengan mempelajari teknik ini sebelumnya, suara Anda akan menghasilkan enak didengar, merdu, jernih, dan nyaring. Artikulasi adalah bernyanyi dengan mengucapkan kata-kata secara baik dan jelas didengar. Artikulasi terjadi karena adanya pergerakan alat ucap. Bahkan posisi sikap Anda juga mempengaruhi latihan artikulasi ini. Posisi berdiri akan lebih memudahkan Anda untuk bernyanyi. Tulang punggung lurus dan dada agak dibusungkan sehingga rongga dada akan bertambah besar. Leher dan kepala harus tegak lurus sehingga pandangan yang juga akan lurus ke depan. Resonansi. Dengan resonansi, suara yang dihasilkan akan indah dan lantang. Teknik ini akan memfungsikan rongga-rongga yang dapat bergetar seperti rongga dada, rongga tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung. Pernapasan. Tahukah Anda bahwa napas merupakan komponen utama dalam bernyanyi? Napas merupakan penentu keluarnya suara Anda. Semakin panjang napas Anda, semakin mudah pula Anda bernyanyi. Namun sebaliknya, semakin pendek napas Anda, semakin lelah dan terengah-engah pula Anda dalam bernyanyi. Prasaring adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Bisa duduk atau berdiri, yang penting saluran pernapasan jangan sampai terganggu. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Sekarang nada. Sifat nada ada 4, yaitu pitch, yaitu ketepatan jangkauan nada. B. Durasi, yaitu lamanya sebuah nada harus dibunyikan. C. Intensitas nada, yaitu keras atau lembutnya nada yang harus dibunyikan. B. Timbre, yaitu warna suara yang berbeda tiap-tiap orang. Kemudian teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Ada ambitus suara, adalah luas wilayah nada yang mampu dijangkau oleh seorang. Seorang penyanyi profesional harus mampu menjangkau nada-nada dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sesuai dengan kemampuannya. Crescendo adalah suara pelan berangsur-angsur keras. Descrescendo adalah suara keras berangsur-angsur pelan. Staccato adalah suara dalam bernyanyi yang terpatah-patah. Hal-hal yang perlu dijauhi saat bernyanyi. Ketika melatih vokal kamu, penting untuk tetap bersabar dan konsisten selama latihan. Banyak orang tidak sabar dan konsisten ketika berlatih menyanyi dan akhirnya
melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. 1. Oversinging adalah suatu kegiatan menyanyi yang terlalu banyak selama jumlah waktu tertentu. Oversinging dapat menyebabkan kelelahan vokal. Istirahatkan otot suaramu cukupnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari latihan kamu. 2. Overpowering terlalu memberikan tekanan atau mendorong suara kamu untuk mencapai not-not tertentu dapat menyebabkan kerusakan otot vokal. Jika terlalu menekan suara kamu, maka otot suara akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat sehingga perlu memperpanjang latihan. 3. Praktek yang tidak tepat. Anda pernah mendengar istilah practice makes perfect? Sebenarnya sih praktek yang perfect, yang mampu membuat menjadi sempurna. Penting untuk menguasai teknik-teknik yang tepat dirancang untuk memperkuat dan melatih otot-otot vokal agar mampu bernyanyi dengan mudah. 4. Pengistirahatan vokal yang kurang memadai. Praktek yang berkepanjangan dapat menyebabkan penumpukan dalam lendir, kelelahan vokal, kerusakan vokal, dan kurangnya rasa percaya diri bernyanyi. Penting untuk mengistirahatkan suara setidaknya 2 hari setiap minggunya. 5. Kegagalan untuk tetap konsisten. Sangat mudah untuk menyerah untuk melakukan latihan suara setelah melakukannya selama beberapa waktu. Hal ini tidak terjadi sampai kamu benar-benar membutuhkan latihan tersebut pada malam sebelum kamu tampil dan kamu ternyata terlambat untuk melatih vokal kamu. 6. Teliti dalam memilih makanan dan minuman. Secara umum, makanan atau minuman apapun kita konsumsi tidak akan melewati dan mengena pita suara kita karena salurannya berbeda. Pita suara di saluran pernapasan. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.